Oke, kita lanjutkan lagi pertemuan kita mengenai SQL Database Definition. Adapun topik yang akan kita bahas di sini adalah mengenai constraint di SQL. Oke, seperti kita tahu tadi, salah satu constraint basic dalam sebuah table yaitu data type. Data type ini digunakan untuk membatasi data yang disimpan di table. Jadi tipe data integer akan disimpan dalam tipe integer seperti itu. Jadi dibatasi cara penyimpanannya. Tapi selain itu masih ada juga beberapa tipe constraint yang harus kita handle. Yaitu misalnya key constraint ya. Key constraint ini terdiri dari primary key. Yang berikutnya adalah referential integrity constraint, ini untuk foreign key dan constraint-constraint yang lain. Nah, pada saat nanti apa gunanya, yaitu pada saat kita melakukan sebuah operasi yang berlawanan dengan constraint, nah akan terjadi error. Jadi tidak diterima oleh basis data apabila kita melakukan sebuah operasi yang berlawanan dengan constraint yang sudah kita tetapkan. Jadi kita bahas pertama mengenai check constraint. Jadi ada beberapa constraint, salah satunya adalah check constraint. Check constraint ini adalah salah satu constraint yang paling umum digunakan di basis data. Nah, gunanya ini untuk melakukan pemeriksaan apakah value pada kolom atau atribut tertentu itu sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Misalnya kita lihat di sini table product. Di sini create table product dengan atributnya ada 3, yaitu product number, integer, name, varchar, dan price. Price ini didefinisikan sebagai integer, tetapi ditambahkan di sini ada namanya constraint check, di mana price ini harus lebih besar dari 0. Jadi nanti kalau seandainya pada table product itu dimasukkan price lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, dia akan error. Errornya itu nanti akan dikembalikan oleh DBMS-nya bahwa tidak dapat menginput data di table product karena melanggar constraint check, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan nanti ke table product, misalnya product number-nya 1, namanya misalnya Pepsodent, price-nya 100, dia akan sukses. Tapi pada saat kita tuliskan product integer, product number-nya misalnya bedak, price-nya 0, dia akan error karena melanggar namanya constraint check, di mana price-nya harus lebih besar dari 0. Ya. Jadi bagaimana cara meng-create-nya di basis data? Itu price, kita sebutkan integer, kita sebutkan nama constraint, ini nama constraint-nya, constraint post check, di mana tipe constraint-nya adalah check. Apa yang dicek? Price-nya harus lebih besar dari 0. Jadi ini sintaksnya. Di sini nanti kita sebut price itu adalah nama kolom yang akan kita cek constraint-nya. Kolom dengan tipe data integer, kita akan menambahkan constraint dengan nama constraint-nya adalah post price. Jadi ini bisa kita tuliskan constraint-nya namanya apa saja, misalnya cost price bisa. Dengan tipe constant adalah check, yang dicek apa? Kolom price harus lebih besar dari 0. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti nanti sintaks ini, dia pasti akan mengembalikan error ya. Jadi harus dihafal memang. Nah, berikutnya adalah constraint yang namanya constraint not null. Constraint not null ini secara tidak langsung sudah ada di primary key. Jadi pada saat kita tuliskan sebuah kolom itu sebagai primary key, otomatis dia juga sudah menjadi not null. Karena primary key pasti tidak boleh kosong ya. Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak mempunyai name, karena name itu adalah primary key. Jadi kalau kita sudah mendefinisikan sebuah kolom primary key, tidak perlu lagi kita sebutkan dia not null, karena akan secara otomatis primary key itu akan not null. Jadi kita lihat di sini, kita membuat table namanya table product, dengan nama kolomnya adalah product number, tipe datanya integer, disebutkan not null. Jadi dia sebutin bahwa product number ini harus diisi, tidak boleh null. Nah, kolom kedua adalah nama, tipe datanya varchar 10, ini juga tidak boleh null. Price integer, dia tidak mendefinisikan apakah boleh null atau tidak. Tapi cara default SQL itu kalau tidak diisi seperti ini, hasilnya apa? Nah, coba kalian cari nanti ya. Ini menjadi bagian dari eksplorasi kalian. Kalau kita tidak tuliskan dia not null atau null, apakah dia otomatis menjadi not null atau otomatis menjadi null? Jadi kalau seperti ini tidak ada constraint-nya, kita tuliskan not null seperti ini,
dia akan dibaca sebagai not null atau malah sebagai null. Nanti kalian coba di base data kalian apakah defaultnya itu not null atau null pada saat kita tidak menuliskan not null atau null di kolom price ini. Oke, selanjutnya ada berikutnya adalah unique constraint. Untuk memastikan bahwa kolom tersebut akan unik. Jadi misalnya di sini sebutin create table product numbernya integer dan harus unik. Nama, not null, dan price integer. Contoh ya dari unique constraint ini juga kita bisa implementasikan untuk nomor handphone. Jadi mahasiswa memiliki, misalnya table mahasiswa memiliki kolom name sebagai primary key. Nah, berikutnya adalah nomor handphone sebagai unique key. Karena tidak ada mahasiswa dengan nomor handphone yang sama. Tetapi nomor handphone ini kita tidak bisa menjadikan dia primary key. Karena dalam konteksnya di mahasiswa itu bukan nomor handphone yang menjadi primary key-nya. Walaupun semua mahasiswa akan memiliki nomor handphone yang berbeda-beda. Oleh karena itu nomor handphone nanti akan kita masukkan sebagai constraint unique. Apalagi constraint unique yang lain misalnya email address. Jadi tidak ada mahasiswa yang email address-nya akan sama. Jadi kita nanti akan tuliskan email address ini sebagai unique constraint. Nah, itu penggunaan unique constraint-nya. Nah, berikutnya adalah primary key. Nah, primary key ini adalah kombinasi antara unique constraint dan not null. Nah, contohnya itu tadi sudah disebutin ya. Nanti juga kita akan membahas ini dalam pertemuan Entity Relationship Diagram (ERD). Bagaimana kita menentukan yang disebut dengan primary key. Jadi kalau di sini tuh cara membuat primary key seperti apa? Primary key, jadi kita melihat di sini create table product. Nah, ada banyak sekali jalan koma ya. Misalnya di sini dia bisa ada beberapa cara untuk membuat primary key. Yang pertama, langsung kita tuliskan di samping kolomnya, yaitu product number, integer, langsung primary key. Oke, tapi bisa juga di bawah. Jadi misalnya create table example, dia ada 3 kolom, primary key-nya adalah A dan C, atau primary key-nya adalah A. Jadi di sini kita bisa pahamin bahwa primary key itu dalam satu table hanya akan ada satu primary key. Tetapi primary key tersebut boleh terdiri dari 2 kolom. Jadi kalau kita lihat di sini, ini primary key-nya 1, tetapi terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom A digabung dengan kolom C. Jadi bukan hanya kolom A saja, bukan hanya kolom C, tetapi kolom A dan C kombinasinya inilah yang disebut dengan primary key. Bukan berarti kalau kita sebut seperti ini primary key A, C, ini akan jadi 2 primary key. Enggak ya. Jadi ini hanya satu primary key, tetapi terdiri dari 2 kolom atau disebut juga nanti dengan composite key. Key yang terdiri dari gabungan beberapa kolom. Jadi kalau misalnya ini dia hanya satu kolom boleh seperti ini. Nah, bisa juga kalau misalnya ini kamu tidak mau menuliskan ini di samping sini, bisa di bawah juga nih. Product number, primary key, product number. Jadi ada banyak jalan kroma. Jadi tidak hanya dengan satu cara. Jadi kamu juga nanti kalau kelupaan membuat primary key-nya, kita bisa mengalter. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah foreign key. Seperti sudah dijelasin pada video berikutnya. Sebelumnya itu, foreign key ini adalah referensi, referential integrity, di mana value dalam sebuah table itu harus ada dengan table lain gitu. Jadi seperti contoh yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya, bahwa misalnya nilai di table nilai, name di table nilai harus reference ke table mahasiswa, karena semua mahasiswa, semua nilai yang ada di table nilai itu, mahasiswa yang terdaftar di sana harus ada di table mahasiswa. Nah, caranya membuat referential integrity-nya udah dibahas juga sebelumnya. Foreign key, nama key-nya yang akan kita, nama kolom yang akan kita refer. Nah, referensinya ke tabel apa dan ke kolom mana dia akan refer. Nanti kalian kalau misalnya masih bingung, kalian bisa melihat lagi ke video yang sebelumnya ya. Nah, yang terakhir adalah namanya default value. Default value ini adalah value yang secara default akan terisi walaupun kita tidak isi gitu. Jadi misalnya di sini kita sebut create table product. Nah, ada di sini kolom price integer, defaultnya 9,99.
Jadi pada saat nanti saya menginsert table product, tapi saya tidak menginsert price-nya, otomatis price-nya akan terisi 9,99. Kenapa sih harus ada constant default ini? Ya, biar lebih jelas, contohnya kita sebutin pada saat kita sebagai mahasiswa baru gitu ya. Sebagai mahasiswa baru, jadi defaultnya apa? Aktif gitu. Jadi tidak perlu pada saat admin itu menuliskan menginsert tabel mahasiswa, status aktifnya dimasukin di satu-satu. Enggak. Jadi pada saat dia memasukkan tabel mahasiswa, dia akan si status aktifnya ini akan otomatis terisi sebagai aktif. Ini seperti apa? Kita akan contohkan ya. Saya akan jelaskan. Oke, contoh dari default value itu seperti ini. Misalnya kita mempunyai tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini tadi isinya itu ada berapa kolom, misalnya name, nama, dan ini ada namanya status aktif gitu. Apakah dia masih aktif atau tidak sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, misalnya ada NIM 12 F155, misalnya seperti ini, NIM-nya namanya Ana. Status aktif. Nah, status aktif ini isinya misalnya nanti saat yes, misalnya ini ya, contohnya yes gitu. Nah, jadi ada ternyata mahasiswa yang kedua 12 SI 66 Ono udah nggak aktif lagi, dia no gitu misalnya karena dia resign gitu ya. Nah, ini contoh datanya. Jadi kalau kita menggunakan default ini, kita akan create dulu nih. Misalnya pada saat kita nge-create constraint, caranya seperti ini tadi. Pada saat kita create table-nya, create table mahasiswa, ini tabelnya mahasiswa ya. Kita sebut di sini name, envarchar 15, dia primary key. Di situ kita kasih dia nama, envarchar 50, nama nggak boleh null. Jadi saya mau tetapkan dia sebagai not null. Jadi ingat, kenapa ada huruf besar, huruf kecil gitu ya? Ya, nggak apa-apa, maksudnya ini bukan case sensitif ya. Nah, berikutnya adalah status aktif. Jadi ada namanya status aktif. Dia envarchar. Atau kita jangan bikin envarchar ya. Kita buat dia menjadi chart 3 gitu loh. Kita buat menjadi chart 3. Chart 3. Oke. Nah, kita akan menambahkan dia sebagai default. Jadi kita tambahkan nanti di status aktif ini ada nilai default, yaitu karena dia string kita kasih tanda string ya, yes. Nah, kita tutup seperti itu. Oke. Nah, jadi pada saat nanti ada admin, misalnya ini ada penerimaan mahasiswa baru, jadi mereka menginsert ke table ini. Jadi sintaks insert itu sebetulnya insert into table mahasiswa, insert into mahasiswa, kolomnya itu adalah name dan nama. Jadi dia hanya untuk insert name dan nama. Yang diinsert itu value-nya. Jadi ternyata ada mahasiswa baru dengan name 12 S177. Namanya dia adalah Enek. Ini. Apakah ini akan error karena status aktifnya nggak ada gitu. Nah, ini nggak akan error karena kita sudah mendefinisikan default yes untuk status aktif. Jadi nanti pada saat masuk ke basis data kita jalankan, dia akan masuk ke basis data 12 S177 Enek, dia akan langsung otomatis yes. Walaupun di sini kita tidak mendefinisikan dia yes karena kita sudah mendefinisikan dia sebagai defaultnya adalah yes. Oke ya, di situ seperti itu penggunaan default. Oke, nanti kalian untuk semua materi yang sudah diberikan ini, silakan kalian coba di basis datanya masing-masing di praktikum.
Oke, sampai di sini pertemuannya dan terima kasih.